Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya Livia Juniati dan rekan saya akan presentasi ya kepada Putri, disilakan. Peta kromosom adalah gambar skema sebuah kromosom yang dinyatakan sebagai sebuah garis lurus yang memperlihatkan lokus setiap gen yang terletak pada kromosom tersebut. Jarak antara satu gen dengan gen lainnya yang berangkai pada sebuah kromosom dinyatakan dengan unit peta, dan satu unit peta atau map unit sama dengan 1% pindah silang. Jarak antara gen satu dengan gen lainnya yang berangkai disebut jarak peta. Adapun peta kromosom tanpa menunjukkan letak sentromer disebut peta relatif. Untuk membuat peta kromosom harus menggunakan individu trihibrid yang berangkai yang diuji silang. Umumnya pembuatan peta kromosom banyak dilakukan pada organisme-organisme yang cepat menghasilkan keturunan, mudah dipelihara, dan memiliki jumlah kromosom yang sedikit, misalnya pada lalat Drosophila melanogaster. Nah, ini adalah contoh peta kromosom. Jarak antara sentromer gen ke gen P sama dengan 6,2 unit. Jarak antara sentromer ke gen P sama dengan 10 unit. Jarak antara gen P ke gen Q sama dengan 3,8 unit. Nah, ini adalah contoh peta kromosom sama dengan 4,7 unit, jarak antara gen S ke T 8,5 unit, dan jarak antara gen R ke T sama dengan 13,2 unit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Untuk pembacaan selanjutnya akan disampaikan oleh Safira Nurul Fadila. Kepada Safira, disilakan. Berikutnya adalah membuat peta kromosom dengan 3-point cross. Langkah pertama, tetapkan genotip-genotip parental. Langkah kedua, tetapkan tipe-tipe rekombinasi yang dihasilkan oleh adanya pindah silang ganda. Yang ketiga, setelah urutan letak gen yang sebenarnya diketahui, maka dicari jarak peta antar gen-gen tersebut. Yang keempat, gambar peta kromosom relatif. Berikut adalah tahap 1. Tetapkan genotip-genotip parental. CU, sayap lurus. CU, U kecil, sayap berkeluk. S besar, R kecil, tubuh tak bergaris. S kecil, R kecil, tubuh bergaris. E besar, tubuh kelabu. E kecil, tubuh hitam. Berikut gambar di samping merupakan tahap 1. Sayap berkeluk, tubuh bergaris, tubuh hitam. Disilangkan dengan sayap lurus, tubuh tak bergaris, tubuh berkelabu. Akan menghasilkan F1, sayap lurus, tubuh tak bergaris, tubuh kelabu. Berikut, setelah didapatkan F1 atau yang terbentuk trihibrid, kemudian diuji silangkan dengan jantan yang resesif, yaitu sayap lurus, tubuh tak bergaris, tubuh kelabu disilangkan dengan sayap berkeluk, tubuh bergaris, tubuh hitam. Berikut akan menghasilkan lurus tak bergaris kelabu, menghasilkan 786 lalat, dan berlekuk bergaris hitam 753 lalat, lurus bergaris hitam 107 lalat, dan berbentuk tak bergaris kelabu 97 lalat. Berikutnya lurus bergaris menghasilkan 86 lalat,
dan berkeluk bergaris kelabu 94 lalat, lurus bergaris kelabu 1 lalat, dan berkeluk tak bergaris hitam 2 lalat akan menghasilkan jumlah 1926 lalat. Tahap kedua, tetapkan tipe-tipe rekombinasi yang dihasilkan oleh adanya pindah silang ganda. Berikut adalah lurus tak bergaris kelabu menghasilkan 786 lalat, berlekuk bergaris hitam 753 lalat, lurus bergaris hitam 107 lalat, berkeluk tak bergaris kelabu 97 lalat, lurus tak bergaris hitam 86 lalat, berlekuk bergaris kelabu 94 lalat, dan lurus bergaris kelabu 1 lalat, berlekuk tak bergaris hitam 2 lalat, menghasilkan jumlah 1926 lalat. Tipe-tipe gen rekomendasi yaitu C besar, U kecil, S kecil, R kecil, E besar. Dan C kecil, U kecil, S besar, R kecil, E kecil. Urutan letak gen yang benar yaitu C kecil, U kecil, S kecil, R kecil, E kecil, atau E kecil, S kecil, R kecil, C kecil, U kecil. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vira. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Nanda Salma. Kepada Nanda Salma, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tahap kedua, menetapkan tipe-tipe rekomendasi yang dihasilkan oleh adanya pindah silang ganda, di mana yang pertama lurus tak bergaris kelabu berjumlah 786 lalat, bergaris hitam 753 lalat, lurus bergaris hitam 107 lalat, berlekuk tak bergaris kelabu 97 lalat, lurus tak bergaris hitam 86 lalat, berlekuk bergaris kelabu 94 lalat, lurus bergaris kelabu 1 lalat, berlekuk tak bergaris hitam 2 lalat dan menghasilkan jumlah sebanyak 1926 lalat. Tipe-tipe gen rekomendasi C besar, U kecil, S kecil, R besar, E besar. Maksudnya C besar, U kecil, S kecil, R kecil, E besar, dan C kecil, U kecil, S besar, R kecil, E kecil. Diurutkan letak gen yang benar yaitu C kecil, U kecil, S kecil, R kecil, E kecil, atau E kecil, S kecil, R kecil, C kecil, U kecil. Untuk selanjutnya, tahap 3, setelah urutan letak gen yang sebenarnya diketahui, maka mencari jarak peta antar gen tersebut. Di mana lurus tak bergaris kelabu 786 lalat, berlekuk bergaris hitam 753 lalat, lurus bergaris hitam 107 lalat, berlekuk tak bergaris kelabu 97 lalat, lurus tak bergaris hitam 86 lalat, berlekuk bergaris kelabu 94 lalat, lurus bergaris kelabu 1 lalat, berlekuk tak bergaris hitam 2 lalat, menghasilkan 1926 lalat, di mana pindah silang antara gen C kecil, U kecil, dan S kecil, R kecil menghasilkan fenotip kelas 3, 4, 7, dan 8. Jumlah tipe rekombinasinya fenotip kelas 3 sebanyak 107 lalat, kelas 4 97 lalat, kelas 7 1 lalat, kelas 8 2 lalat, dijumlahkan menjadi 207 lalat. Maka NPS 207 dibagi 1926 sama dengan 10,75%. Untuk pindah silang antar gen S kecil, R kecil, dan E kecil menghasilkan fenotip kelas 5, 6, 7, dan 8. Jumlah tipe rekombinasinya fenotip kelas 5 86 lalat, kelas 6 94 lalat, kelas 7 1 lalat, kelas 8 2 lalat, dijumlahkan menjadi 183 lalat. Maka NPS 183 dibagi 1926 sama dengan 9,50%. Kesimpulannya, jarak antara gen C kecil, U kecil ke S kecil, R kecil
sama dengan 10,75 unit. Jarak antara gen S kecil R kecil ke E kecil sama dengan 9,50 unit. Yang tahap keempat, gambar peta kromosom relatif bisa dilihat pada gambar di slide ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Untuk penyampaian berikutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai coincidence dan interference. Interferensi yaitu pindah silang yang terjadi di suatu tempat dapat menghambat terjadinya pindah silang lainnya yang berdekatan. Dan untuk coincidence itu untuk mencari besarnya interferensi perlu diketahui terlebih dahulu koefisien koinsidensinya atau yang disebut dengan KK. Rumus KK sendiri itu banyaknya pindah silang ganda yang sesungguhnya dibagi dengan banyaknya pindah silang ganda yang diharapkan. Untuk mencari rumus KI yaitu 1 dikurang KK. Dua gen letaknya berdekatan tidak akan terjadi double crossing over. Dengan kata lain, CO pada satu sisi rupanya menghilang. Hilangnya CO pada jarak tertentu pada kedua sisi, efek pengalah ini disebut interferensi. Pada Drosophila, penghalang terjadinya CO yang kedua dalam jarak 10 unit dan berangsur berkurang selama makin jauhnya jarak gen-gen. Interferensi yaitu bisa dikatakan interaksi antara pindah silang, yaitu pindah silang pada tempat tertentu mengurangi kemungkinan terjadinya pindah silang di daerah terdekatnya. Pindah silang di daerah 1 mengurangi terjadinya pindah silang pada daerah 2 dan mengakibatkan frekuensi pindah silang lebih kecil dari yang diharapkan. Intervensi terbesar terdapat di dekat sentromer dan pada ujung kromosom. Derajat kekuatan interferensi dinyatakan dengan koefisien dari koinsidensi. Koefisien koinsidensi adalah ukuran dari kekuatan interferensi dan merupakan nisbah antara frekuensi pindah silang ganda yang diamati dan frekuensi pindah silang ganda yang diharapkan. Jadi koefisien koinsidensi yaitu DCO yang diamati dibagi dengan DCO yang diharapkan. Mungkin untuk materi mengenai pola pewarisan pautan dari kelompok 3 cukup sekian. Terima kasih sudah menonton presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk akhir kata kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.